berakar dari pendudukan Jepang di Korea pada tahun 1910 hingga berakhirnya Perang Dunia II 1945. Sesudah terusirnya Kekaisaran Jepang oleh sekutu, terjadilah tawar-menawar antara Amerika dan Uni Soviet tentang semenanjung Korea, yang berujung terbelahnya semenanjung Korea menjadi dua bagian, utara dan selatan. Serangkaian pertempuran di perbatasan pun sering terjadi hingga akhirnya berujung Perang Korea pada 1950. Seperti yang diceritakan dalam film ini, terdapat salah satu peristiwa penting dalam Perang Korea di tahun 1954. Cerita diawali di wilayah Korea zona demarkasi. Di tempat itu sedang diadakan pertemuan kedua belah pihak untuk gencatan senjata dan menentukan batas wilayah antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang dihadiri juga oleh perwakilan PBB dari Amerika. Namun perundingan itu malah menemui jalan buntu. Kedua belah pihak yang masing-masing dibantu negara-negara adidaya yang berbeda ideologi sama-sama mengklaim wilayah itu miliknya. Di luar gedung rapat, seorang perwira Korea Selatan bernama Kang En-vyo merasa emosi mengucapkan kata-kata yang gak patriotik di depan atasannya yang didengar oleh perwira Korsel lain. Akibatnya En-vyo dihukum dengan mendapat tugas dikirim ke markas Kompi Aligator untuk penyelidikan karena sang komandan mencurigai adanya pengkhianatan mata-mata korut di Kompi tersebut. Di wilayah itu juga terdapat bukit yang jadi penentu batas wilayah Korea Selatan dan Utara. Ketika En-vyo mau pergi, dia teringat kembali masa-masa perang di tahun 1950, di mana pada saat itu En-vyo yang masih berpangkat kopral bersama rekannya bernama Kim Som-yuk sedang bertahan dari kepungan-kepungan pasukan Korut. Pada akhirnya, En-vyo dan Som-yuk pun tertangkap lalu digiring oleh tentara Korut. Beruntung, seorang komandan Korut membebaskannya dan berkata, jika sebentar lagi Korut akan menang. Lain halnya dengan Som-yuk yang dibawa oleh tentara Korea Utara. Cerita berlanjut ke adegan awal. En-vyo sudah di perjalanan bersama komandan baru bernama Byun-ho dan satu rekannya bernama Miyok. Mereka akan menuju markas Kompi Aligator. Sesampainya di lokasi, mereka melihat para prajurit yang sedang bersantai dan tidak menyambut kedatangannya. Bahkan ada prajurit aligator yang memakai seragam korut karena alasan lebih hangat. Hal itu membuat sang komandan marah menyuruh prajurit itu melepas atributnya. Lalu mereka masuk ke tenda dan terlihat ada anak-anak kecil yang ternyata korban perang ayah ibunya sudah meninggal. Sesudahnya En-vyo berkeliling area markas dan bertemu dengan prajurit muda yang ternyata adalah komandan di Kompi itu bernama Il-yung. Waktu sedang briefing, Il-yung menyampaikan bahwa mereka sudah mengamankan bukit perbatasan. Lalu Byun-ho yang baru menjabat sebagai komandan menyarankan agar dipasang senjata anti pesawat di puncak bukit. Tiba-tiba datang seorang prajurit menolak usulan Byun-ho dan ternyata itu adalah Som-yuk, teman lama En-vyo yang beberapa tahun yang lalu dibawa tentara Korea Utara. Kemudian En-vyo dan Som-yuk berbincang bagaimana Som-yuk masih hidup. Pada malam harinya, mereka berkumpul di dalam tenda, menghibur diri melepas sejenak ingatan tentang kemelutnya perang yang mereka hadapi. Seorang prajurit meminta Miyok untuk bernyanyi, namun Miyok malah menyanyikan lagu tentang anak muda yang ikut berperang meninggalkan keluarganya. Dan keesokan harinya jam 6 pagi mereka dibangunkan Komandan Byun-ho jika ada tentara Korut di Bukit Aerok. Kemudian pasukan Kompi Aligator bersiap dan langsung menuju Bukit Aerok. Ada beberapa prajurit Kompi Aligator kecewa sama taktik yang diberikan Byun-ho yang sama saja menumbalkan mereka kepada penembak jitu Korea Utara. Jam 11.40 siang mereka sampai di lokasi perbukitan dan benar saja mereka mendapati pasukan Korea Utara lagi membuat parit dan bunker pertahanan di lereng bukit. Kemudian Som-yuk pergi mendekati para tentara Korut itu dengan menyamar memakai atribut Korea Utara. Namun seorang prajurit Korut mencurigai Som-yuk. Lalu Som-yuk memberi isyarat kepada Kompi Aligator kalau dia ketahuan. Akhirnya Kompi Aligator dan Som-yuk langsung menembaki semua tentara Korut di parit tersebut dan tak tersisa satupun. Kemudian parit dan bunker itu mereka hancurkan. Kompi Aligator segera pergi ke lokasi lain dan bergabung dengan pasukan lainnya yang sudah lebih dulu di sana. Kemudian datang pesawat-pesawat Amerika dan menjatuhkan bom di puncak bukit yang diduduki oleh pasukan Korea Utara. Setelah itu komandan Kompi Aligator memberi aba-aba untuk melakukan serangan. Lalu, pertempuran sengit pun terjadi. Pasukan Korea Utara terus menembaki dari dalam bunker. Setelah berhasil meledakkan bunker itu, pasukan Kompi Aligator langsung merangsek maju. Secara gak disengaja, En-vyo menemukan sebuah lubang di mana jalan menuju tempat persembunyian tentara Korea Utara. Tanpa mengulur waktu, En-vyo pun mengajak Som-yuk
masuk menelusuri lubang itu dan menemukan beberapa prajurit Korut yang langsung dihabisi oleh Somyuk. Melihat itu, NPO sangat keheranan dengan Somyuk sekarang yang sangat kejam terhadap musuh. Pada akhirnya, pasukan kompi aligator Korea Selatan berhasil merebut kembali lereng bukit dari kedudukan tentara Korea Utara. Dan para prajurit Korea Selatan pun mulai menguburkan jasad-jasad rekannya yang gugur. Lalu ada seorang prajurit yang menawarkan minuman mahal kepada Somyuk untuk menghangatkan tubuh dari cuaca dingin. NPO merasa aneh kenapa ada minuman semewah itu terdapat di sini dan menanyakan dari mana asal minuman itu. Tiba-tiba prajurit itu menodongkan senjata ke NPO. Akhirnya dengan terpaksa Somyuk bercerita karena kedua negara itu sering bergantian menguasai bukit. Karena sudah mengirimkan surat dari prajurit Korut untuk keluarganya yang ada di Korea Selatan. Mereka sering dikasih makanan, rokok, minuman sebagai imbalan. NPO yang gak percaya begitu saja cerita Somyuk keluar dari bunker itu. Dia ingin memastikan ketidakadanya pengkhianatan dengan mencari barang bukti di sungai dekat markas kompi aligator, di mana jasad komandan kompi aligator sebelumnya ditemukan. Sampainya di lokasi, NPO malah bertemu dengan seorang gadis yang mengaku sebagai warga biasa bernama Taekyung yang lagi mencari makanan. Kemudian NPO meminta gadis itu pergi meninggalkan lokasi karena sangat berbahaya. Di hari kedua, pertempuran pun terjadi lagi di bukit hingga berlangsung beberapa bulan lamanya. Juni 1953, pasukan Korea Selatan berhasil menduduki bukit itu lagi. Di situ, kompi aligator mendapatkan lagi minuman mewah yang terdapat surat dari prajurit Korea Utara untuk keluarganya di Korea Selatan. Lalu, mereka mendapati sebuah surat rasa terima kasih kepada tentara Korea Selatan karena mau mengantarkan surat yang berisikan foto selfie gadis yang bernama Taekyung untuk diberikan kepada keluarganya di Korea Selatan. Lihat foto itu, NPO terdiam sejenak, mengingat gadis itu pernah dia temui di sungai tempat terbunuhnya komandan lama. Kemudian, Somyuk meminta foto itu dan berkata kalau gadis ini adalah incarannya untuk dijadikan istri. Satu peleton yang dikirim ke sisi bukit utara gak bisa dihubungi. Mereka mengira peleton itu telah tewas ditembak menembak jitu Korea Utara. Lalu dibuatlah tim untuk menyelidiki dan berangkat ke sana. Di tengah perjalanan, ketika tim sedang beristirahat, tiba-tiba tembakan yang entah berasal dari arah mananya melesat mengenai kaki kiri Miyok, membuatnya langsung tersungkur. Lihat itu, prajurit lain langsung berlindung. NPO yang mau menolong Miyok yang merintih kesakitan dilarang oleh Somyuk karena sniper itu sedang memancing yang lainnya. Pada akhirnya, lokasi sniper itu diketahui ketika Somyuk memancingnya dan meminta bantuan markas untuk menembakkan artileri ke koordinat sniper Korea Utara itu. Lalu Miyok kembali ditembak yang membuatnya tewas seketika. Gak lama kemudian, artileri pun ditembakkan. Setelah mendatangi lokasi pengeboman, mereka gak mendapatkan jasad sniper Korea Utara itu. Justru di lokasi lain, NPO melihat seorang tentara yang membawa senapan runduk. Namun, betapa terkejutnya ketika tahu sniper itu adalah Taekyung, gadis lugu yang pernah dia temui. NPO sangat terpukul dan hanya terdiam membiarkan Taekyung pergi begitu saja. Ketika Taekyung kembali ke bunker Korea Utara, ia melapor kepada komandannya bernama Do-hon. Singkat cerita, sekembalinya di markas kompi, NPO dan Somyuk berdebat tentang hal yang baru saja terjadi, bahkan mereka berdua hingga baku hantam di dalam tenda. Tiba-tiba ada keributan lain di luar tenda yang membuat mereka berdua berhenti. Dan ternyata ada prajurit ngamuk bernama Daewon. Ia terkena gangguan mental karena teringat pada masa perang di Pohang. Di perang itu terlihat pasukan Korsel melarikan diri menghindari serangan brutal Korea Utara. Namun, kapal pengangkut yang datang gak cukup mengangkut jumlah tentara Korsel lainnya. Akhirnya, keributan terjadi, lalu mereka malah saling tembak sesama tentara Korea Selatan. Di situ, Daewon kesal karena teman-teman kompinya tewas ditembak oleh Ilyung di kompi lain. Adegan kembali ke markas kompi aligator. Di situ, Ilyung mencoba meredakan si Daewon. Namun, tiba-tiba, Daewon menembak Ilyung dari belakang. Beruntungnya, Ilyung masih bisa diselamatkan. Kemudian Daewon diangkut polisi militer untuk diadili. Di sisi lain, pihak Korut sedang berencana meminta bantuan sekutunya yaitu Tiongkok untuk menyerang markas aligator. Kompi aligator yang mengetahui rencana tentara Korut itu segera bersiap menangkal serangan-serangan ke markas mereka. Mereka pun bersiaga dari kemungkinan serangan Korea Utara datang pada malam hari. Ketika hujan turun, terlihat di kejauhan pasukan Korut mulai berdatangan. Dengan hitungan menit sudah membanjiri lokasi itu. Pertempuran pun terjadi. Kapten bernama Byong meminta pasukannya ditarik mundur karena mereka kalah jumlah.
Lalu Byun-ho melaporkannya ke markas pusat, namun markas pusat menolak permintaan pasukannya untuk mundur. Lalu Byun-ho malah menodongkan senjatanya kepada Byong dan berkata, kalau lu pengen mundur berarti lu pengkhianat. Dan tiba-tiba dari samping Somyuk dan berkata bahwa dialah yang sekarang mengambil alih sebagai komandan. Pertempuran pun terus berlanjut, banyak prajurit Korea Selatan yang tewas ketika mau kabur. Lalu mereka menembakkan mortir untuk menahan laju tentara Korea Utara itu. Hingga pagi tiba, akhirnya mereka berhasil lolos lari ke dalam hutan, di mana sniper Korea Utara sudah mengintai mereka di sana. Lalu Somyuk menyuruh pasukan berpencar mengecoh sniper itu. Ketika Somyuk berhasil membidik Taekyung sang sniper korut itu, entah apa yang dipikirkan Somyuk, dia malah memandangi Taekyung hingga akhirnya Taekyung yang duluan menembaki Somyuk. Melihat temannya dibunuh oleh gadis incarannya sendiri, NPO berteriak stres karena tekanan perang yang terjadi. Singkat kemudian, di dalam bangkar Bukit Aerok yang diduduki kembali Korut, Komandan Korut lagi membuka pertukaran barang dari Korea Selatan dan ternyata berisi surat dari Somyuk untuk Taekyung. Bertuliskan bahwa Somyuk izin menyimpan foto selfie Taekyung. Beberapa saat kemudian datang berita kalau perang sudah berakhir. Gencatan senjata diberlakukan mulai hari ini. Mendengar itu, betapa bahagianya kedua belah pasukan yang bermusuhan. Mereka semua pun meluapkan kebahagiaannya. Ketika pasukan Korea Selatan sedang mandi di sungai, tiba-tiba lintas sekelompok pasukan Korea Utara dan beberapa saat kemudian, seorang petinggi Korsel mendatangi markas Aligator dan memberitahu kalau gencatan senjata berakhir sampai nanti malam dan mereka diperintahkan untuk menyerang kembali Bukit Aerok. Begitu juga di pihak Korea Utara, mereka diperintahkan mempertahankan bukit sampai titik darah penghabisan. Lihat, pasukan Korea Selatan sudah bersiap di lereng bukit. Tiba-tiba mereka mendengar suara nyanyian tentara Korut tentang anak muda yang harus rela meninggalkan keluarganya, yang suka dibawakan oleh prajurit Korsel. Prajurit Korsel juga ikut mengiringi nyanyian pasukan Korut. Nampak kesedihan di wajah mereka karena mereka harus berperang dengan saudaranya sendiri. Ketika kabut mulai menghilang, mereka pun bersiap kembali, diawali dengan pengeboman pesawat-pesawat Amerika yang membombardir bunker Korea Utara. Lalu pertempuran sengit pun terjadi lagi. Bahkan mereka bertempur dengan jarak dekat menggunakan apa saja yang bisa membunuh lawannya. Tiba-tiba datang lagi pesawat Amerika menjatuhkan bom tepat di mana pasukan Korsel dan Korut berada. Dengan seketika mereka semua pun tewas. Taekyung yang selamat dari pemboman barusan dan berusaha menembak pasukan Korsel yang tersisa. Namun aksinya diketahui oleh NPO. Taekyung yang terkejut langsung menembak NPO, namun sayangnya dia kehabisan peluru. Tapi NPO malah berhasil merebut dan berbalik menyerang Taekyung hingga tewas. Ilyung yang lagi menghabisi pasukan Korut yang lagi sekarat, dia juga harus mati ditembak oleh komandan Korut. Di akhir film terlihat NPO mendatangi Kapten Korea Utara ke dalam bunker. Di sana mereka berdua berbincang sambil minum-minum. Lalu terdengar di radio pengumuman gencatan senjata telah resmi. Mendengar itu, mereka berdua merasa lucu terhadap perang yang terjadi. Sampai hari ini pun perjanjian damai kedua negara tersebut belum terjadi. Hanya gencatan senjata yang diberlakukan yang wajib kedua negara itu hargai. Lalu film pun